Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review dan masih berbincang bersama Mas Fando Adila, founder dan juga CEO Joka.id. Baik, secara investment lah ya, kita kemudian akan menggali sedikit mengenai Joka.id. Untuk perusahaan Anda sendiri, sejauh mana investasi ini banyak kemudian dilakukan di IT? Karena ini adalah menjadi satu penjembatan lah ya, yang bentuknya adalah digital. Seperti apa, Mas Fando? Oke, berbicara tentang investasi di sektor konstruksi atau teknologi konstruksi, tentunya saya rasa Joka ini opportunity atau goodwill-nya itu sangat menawar ya, Mas Yuki, karena pertama, belum lagi Capital City of Indonesia ini kita akan pindah di Kalimantan yang mana itu ada sekitar 400 sampai 450 triliun yang akan digarap oleh pemerintah. Dan saya anggapannya Joka dapat 1% saja dari proyek itu nanti di tahun 2025 dan seterusnya. Itu sangat opportunity sih bagi kami. Gitu. Baik, oke. Beberapa waktu yang lalu sudah join IDX Incubator. Dari program-program yang disampaikan pada satu workshop, materi-materi apa yang sebetulnya cukup aplikatif lah di Joka.id? Satu yang paling saya takjub banget itu dari Kak Cita, Bu Cita IDX Surabaya. Beliau bilang kalau jangan menunggu besar baru IPO, tapi jadilah besar dari IPO. Nah, sehingga saya sangat interesting sih dengan kalimat itu, sehingga saya giat belajar dan mencari tahu prosedur-prosedur setiap topik yang diadakan oleh IDX setiap minggu tentang how to IPO, terus how to make a financial report, how to make a business plan. Itu keren-keren bagi saya. Baik. Beberapa kali saya kemudian berbincang bersama peserta-peserta yang sudah bergabung di IDX Incubator sebelum kemudian merealisasikan IPO lah ya. Ada beberapa hal yang dilakukan untuk memperbaiki portfolio bisnisnya lah gitu. Nah, upaya serupa juga dilakukan Joka sejauh ini menuju ke sana? Upaya apa nih? Sorry, Mas? Untuk memperbaiki portfolio bisnisnya ataupun mungkin membuat kemudian ini sangat siap lah, karena bicara soal investasi akan ada peran investor jika kemudian sudah IPO begitu. Ya. Untuk mempersiapkan ke arah sana ya, kita saat ini merapikan seluruh transaksi laporan keuangan Joka. Dari setiap proyek yang sudah dikerjakan oleh Joka, kita rapikan semua dan kita sedang konsultasi dengan kantor akuntan publik di Surabaya, yang skalanya juga dari IDX. Ya. Baik, berbagai macam proyek tentu saja ini ada lah ya di market. Nah, Joka sendiri secara segmennya menyasar kemana, Mas Fando? Oke, nice. Awal dulu kami bekerjasama dengan para manufaktur dan subkontraktor, karena kami menjembatani antara kontraktor yang gede-gede, proyek yang gede-gede, kita pecah menjadi subproyek kecil-kecil untuk disalurkan ke subkontraktor. Tapi sekarang kata co-founder saya Pak Unggul tadi dan CEO saya itu nggak mau kemungkinan kita nggak mau membatasi juga untuk mengerjakan proyek-proyek kecil, contoh renovasi rumah, bikin kolam, pasang kanasi, itu juga mengarah ke user langsung sekarang, selain ke manufaktur dan subkontraktor. Baik, sejauh mana transparansi menjadi sebuah transparansi project maksudnya menjadi sebuah hal yang dijadikan tawar lah atau mungkin menu utama yang ditawarkan kepada mitra usaha jika kemudian menggunakan Joka dalam realisasi proyek konstruksinya? Keren banget. Ya. Jadi gini, pertama value yang kami tawarkan adalah Joka datang tidak untuk mengambil atau kita tidak menuntut orang dari pembayar kita, tapi justru orang dengan bekerja dan mendapatkan penghasilan itu justru harus datang ke kita. Itu satu. Terus yang kedua, tingkat transparansi. Tingkat transparansi itu bahkan main kontraktor itu bisa memantau hari ini aku sudah keluar berapa rupiah, progresnya sudah berapa persen, apa. Itu real time semua di situ, baik main kontraktor maupun subkontraktor. Dan dari subkontraktor ketika melakukan penagihan kepada kontraktor itu udah biasanya nih Mas, kasus yang ada sekarang nih, kita bikin invoice-nya dulu itu dicairin baru dua minggu itu udah cepat, ada 1 bulan, ada berbulan-bulan. Nah, dengan Joka itu
kita perkembangkan value pembayaran terpercaya dan aman, itu sangat membantu para subkontraktor. Baik, ya proyek pembangunan infrastruktur dan juga konstruksi ini tetap menjadi prioritas dari pemerintah. Investasi dan lain sebagainya juga di sektorial akan terus dilakukan dan menjadi prioritas juga. Bagaimana Anda melihat momentum-momentum ini sebagai sebuah optimisme bahwa sektor konstruksi sendiri ataupun mungkin secara porsi bisnis untuk Joka dan juga partner usahanya lah, ini masih kemudian menjadi kue bisnis yang cukup besar dan masih bisa dieksploitasi? Ya, untuk saat ini kami fokus juga untuk selalu iterasi pada produk kami. Untuk saat ini kami menggunakan web page karena kami mengira website itu font-nya lebih besar dan banyak dokumen Excel dan lain-lain itu tersedia di laptop. Jadi secara behavior orang itu atau para konten-konten yang sekarang majority beliau lebih berumur daripada yang masih milenial. Segmentasi kita ke arah yang generasi X sama milenial yang akhir-akhir. Nah, untuk melihat opportunity ini kami sekarang ingin juga mengembangkan fitur-fitur baru. Contohnya nggak hanya B2B tapi juga C2C kita juga fasilitasi. Terus daily report making apa saja. Terus kita juga mau bikin connected. Yang lain itu perusahaan spesial atau saja. United States atau Amerika. Baik, ya. Mas Fando, beberapa waktu yang lalu saya kemudian sempat berbincang bersama teman-teman kontraktor swasta begitu ya. Mereka sedikit komplain mengenai dari proyek-proyek pemerintah sendiri banyak yang diserahkan ataupun mungkin dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan konstruksi BUMN. Nah, dari point of view Joka sendiri atau mungkin dari partner-partner usaha lah, sebetulnya keberadaan kondisi tersebut seperti apa dan sejauh mana ini juga mungkin secara porsi juga akan dilakukan lobby agar partner-partner usaha dari Joka sendiri juga nanti akan bisa dapat juga porsinya. Nah, itu juga harapan saya. Jadi menurut saya ya kita transparansinya lebih ditransparankan lagi. Jadi kita gotong royong, nggak hanya para BUMN yang mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah yang nilainya triliunan. Jadi kita coba UMKM kontraktor lokal ini kita berdayakan karena nggak menutup kemungkinan mereka adalah mutiara-mutiara terpendam yang punya potensi ketika mengerjakan sesuatu. Jadi kita membangun bangsa tidak hanya dengan satu kapitalisme yang utuh dan kokoh besar, tapi kita juga menjadikan satu ya seperti slogan bangsa kita Bhinneka Tunggal Ika. Baik, biar semuanya tumbuh ya Mas Fando ya. Yep. Baik, bagi pelaku-pelaku usaha di sana yang kemudian belum pernah join di IDX Inkubator, apa yang Anda ingin sampaikan? Halo Mas Fando. Siap. Ya. IDX bagi kami dari Joka sangat membantu. IDX menghubungkan kami juga ke beberapa koneksi, contohnya finance advisor, terus perusahaan sekuritas, legal, dan lain-lain hal yang diperlukan untuk membangun satu company yang tertib administrasi menurut saya, karena nggak gampang itu tertib administrasi. Baik, oke. Mas Fando, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu untuk joka.id dan sehat selalu. Terima kasih. Sampai jumpa. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber dalam program Market Review. Semoga perbincangan kami kali ini dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.